Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan, nama saya Arifka Sati dan biasa disapa Ika. Saya bersekolah di SD Impres Wahayong, Kabupaten Flores Timur. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Batu Bedao yang berasal dari Kabupaten Flores Timur. Alkisah, di sebuah desa anta beranta, hiduplah seorang janda dengan dua anak gadisnya. Yang sulung berumur 11 tahun dan yang bungsu berumur 3 tahun. Pada suatu pagi yang cerah, saat anak-anaknya masih terlelap, sang janda membangunkan anaknya sulung. Sulung, bangun nak. Sulung, bangun. Ini kan sudah pagi. Kenapa kamu masih tidur? Kamu harus bangun, Sulung. Akhirnya, Sulung pun terbangun dari tidurnya. Sang janda pun berpesan kepada Sulung. Nak, jika adikmu bangun, berikanlah bubur yang telah ibu masak. Sulung pun menjawab, baik, Bu. Setelah berpesan kepada Sulung, sang janda pergi ke pantai untuk mencari ikan. Setelah pulang dari pantai, dari kejauhan, dia mendengar suara tangisan anaknya. Ya Tuhan, itu suara tangisan anakku. Apa yang terjadi, Tuhan? Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Sang janda pun berlari dengan sekuat tenaga. Saat sampai di rumahnya, sang janda kaget karena melihat anaknya sulung sedang bermain boneka tanpa menghiraukan adiknya yang sedang menangis kelaparan. Sang janda pun memarahi sulung. Kenapa ini? Kenapa adikmu menangis? Apakah kamu yang membuat adikmu menangis? Kamu kan sudah tahu adikmu menangis. Kenapa kamu tidak menghiburnya agar dia bisa diam? Sulung hanya merunduk dan terdiam. Sang janda terus memarahi sulung sambil menyuapi anaknya. Pada tengah hari, sang janda pergi dari rumah meninggalkan kedua anaknya. Tak beberapa lama kemudian, sulung pun terbangun dari tidurnya. Karena merasa kelaparan, sulung pun mencari makanan di dapur. Tak beberapa lama, adiknya pun menangis. Kakak, 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 ibu. Sulung cepat-cepat menggendong adiknya karena takut jika ibunya akan memarahinya lagi. Karena tidak menemukan makanan, sulung dan adiknya mencari ibunya. Mereka berjalan, berjalan, dan terus berjalan. Tak beberapa lama, mereka berdua melihat palungan siput yang berisi ASI ibunya. Ya Tuhan, itu ada palungan siput yang berisi ASI ibu. Terima kasih ya Tuhan, saya bisa memberikan ASI ini kepada adik. Sulung pun mengambil palungan siput tersebut dan memberikan kepada adiknya. Dek, ini adalah ASI ibu. Minumlah agar kamu bisa diam. Sulung pun memberikan kepada adiknya. Setelah memberikan kepada adiknya, sulung dan adiknya terus berjalan mencari ibunya. Tak beberapa lama, mereka berdua melihat ibunya yang berdiri di sebuah batu yang sangat besar sambil berkata, Batu Bedao, Batu Bedao, batulah betangke,
Batulah Betangga, buka mulutmu, telanlah saya. Sulung pun berteriak, Ibu! Ibu! Jangan tinggalkan kami, Ibu! Ibu! Tapi ibunya tak menghiraukan apa kata sulung. Sang janda terus saja bernyanyi. Tak beberapa lama kemudian, mulut batu tersebut terbuka lebar. Akhirnya, sang janda masuk ke dalam mulut batu tersebut. Melihat ibunya yang masuk ke dalam mulut batu, sulung pun berlari dan berteriak, Ibu! Ibu! Jangan tinggalkan kami, Ibu! Ibu! Namun sayang, sampainya di mulut batu, sulung hanya melihat rambut ibunya yang terurai keluar dari mulut batu tersebut. Sulung pun meratap dengan sangat menyesal. Ibu, maafkan sulung. Ibu, ibu kembali, Ibu. Sudah ada, Ibu. Namun, penyesalannya telah terlambat. Ibunya sudah dimakan batu dan tidak dapat kembali lagi. Menurut tetua yang berada di sekitar batu tersebut, setiap rambut yang keluar dari mulut batu tersebut akan menjadi rambut dari pohon beringin. Teman-teman, pesan yang kita ambil dari cerita ini, kita tidak boleh membantah atau durhaka kepada orang tua, terlebihnya ibu.